Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang dikarang oleh Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab al-bid'atu al-muntashiratu al-mu'asirah atau bid'ah-bid'ah yang tersebar di masa kini. Nah, poin yang kelima beliau menyebutkan di antara bentuk kebid'ahan adalah at-tabarruk. Maksudnya adalah tabarruk yang bid'ah. Karena tabarruk ada yang syar'i, ada yang bid'i. Nah, yang dimaksud di sini adalah tabarruk yang bid'ah. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa at-tabarruk maknanya adalah thalabul barakah. Ya, tabarruk artinya adalah mencari keberkahan. Sedangkan keberkahan sendiri ya itu maknanya adalah thubutul khair wa dawamuhu. Keberkahan itu artinya adalah menetapnya kebaikan dan terus-menerus kebaikan itu berlangsung, keberlangsungan kebaikan tersebut. Ya, keberlangsungan kebaikan itu. Dan juga al-barakah maknanya adalah kasratul khair, banyaknya keberkahan atau banyaknya kebaikan pada sesuatu itu. Ya, ini secara bahasa. Nah, kita sampai pada ucapan beliau, wal umurul mubarakah anwa'un minha. Perkara-perkara yang diberkahi, artinya ada kebaikan yang banyak di situ, adalah di antaranya yang pertama Al-Qur'anul Karim mubarakun. Al-Qur'anul Karim itu diberkahi, banyak kebaikan di sana. Ai katsirul barakat wal khairat. Banyak sekali keberkahan-keberkahan dan khairat dan kebaikan-kebaikan di dalam Al-Qur'an. Li'anna fihi khairat dunya wal akhirah. Karena di dalam Al-Qur'an ada kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang hamba. Wa talabul barakati minal Qur'an yakunu bi tilawatihi haqqa tilawatihi wal amali bima fihi 'alal wajhi alladhi yurdillahu azza wa jalla. Sedangkan tabarruk dengan Al-Quran, bertabarruk dengan Al-Quran, yakni nyari keberkahan dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Apa Al-Qurannya dibikin jimat, nyari keberkahan, atau nyuek Al-Quran kemudian ditaruh di gelas kemudian diminum, atau dengan apa lagi biasanya? Nyari keberkahan. Al-Quran itu berkah nggak? Ya, cara nyari keberkahannya gimana? Nah, dengan dibaca. Ya, dibaca Al-Quran tersebut dan diamalkan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, yaitu yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu namanya mengambil keberkahan dengan Al-Quran.
Demikian juga apa yang dipajang sama sebagian orang di dalam rumahnya berupa kaligrafi tulisan Al-Quran, itu tidak akan mendatangkan keberkahan apabila tidak dibaca sama yang punya rumah. Jadi hanya sebatas pajangan-pajangan, hiasan-hiasan, itu yang punya rumah nggak tahu ini apa bacaannya itu. Bahkan terkadang ditulis dengan kaligrafi yang ruwet. Tahu ya, saya pernah ngelihat kaligrafi itu kalau nggak salah ayat kursi, tapi ditulis dengan font yang beliut ruwet gitu. Anak duduk di situ itu mikir surat apa ini. Baru kelihatan agak lama itu ada Al-Hayyul Qayyum. Oh iya, ini Al-Kahfi ayat kursi ini. Tapi orangnya tak tanya sama anak, ini surat apa ini atau ayat apa ini? Dia mengatakan, oh ini ayat kursi. Kenapa? Enggak, saya dari tadi mikir sama. Anak dulu juga lama taunya kalau ini ayat kursi. Tapi yang seperti ini tidak mendatangkan barokah apabila tidak dibaca sama penghuninya, hanya sebagai hiasan saja. Baik, kemudian yang kedua, di antara perkara yang diberkahi adalah Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam mubarakun, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberkahi. Ja'alallahu fihil barakah. Allah jadikan pada diri Rasul itu ada barokah, ada keberkahan. Wa hadhil barakatu naw'an. Nah, keberkahan yang ada pada Rasul itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu keberkahan ma'nawiyah dan keberkahan hissiyah. Ya, maknawi dan hissi. Ya, hissi ini bisa dilihat bisa dirasakan oleh panca indera. Tapi kalau maknawi, yaitu secara maknawi saja. Tapi lebih jelasnya kita lihat penjelasan beliau. Barakatun ma'nawiyah, yang pertama adalah keberkahan maknawi. Wa hiya ma yahsulu min barakati risalatihi fid dunya wal akhirah. Yaitu apa yang kita dapati dari keberkahan risalah beliau. Ya, keberkahan agama yang beliau bawa, ajaran yang beliau bawa, akhlak yang beliau bawa, yang beliau ajarkan, itu barokah. Karena barang siapa yang mendakwahkan agama beliau, mendakwahkan, mengajak manusia kepada sunnah beliau, berpegang dengan ajaran beliau, maka dia mendapatkan kebaikan gak dari Allah? Dia mendapatkan kebaikan dari sebab dia mengamalkan ajaran Nabi SAW. Lianna Allah arsalahu rahmatan lil alamin, karena Allah mengutus Nabi SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Ajarannya Nabi SAW itu berkah karena mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju nur, menuju cahaya. Wa ahalla lahumut thayyibat wa harrama alaihimul khaba'ith. Ajarannya, syariatnya Nabi Muhammad SAW itu dijadikan oleh Allah halal yang baik-baik dan diharamkan yang buruk-buruk. Itu keberkahan juga. Kita dapati apa yang halal dalam ajaran Nabi, apa yang halal dalam syariat Nabi, itu baik nggak buat manusia? Baik. Dan apa yang diharamkan dalam syariat Nabi, dalam ajarannya Nabi SAW, itu buruk nggak? Buruk. Ya, ini sisi keberkahan dari risalah Nabi SAW. Wa khatama bihir rusul. Dan dengan Nabi SAW Allah tutup semua para nabi dan rasul. Wa dinuhu yahmilul yusra was samaha. Dan agamanya Nabi, sunnah atau ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu mengandung di dalamnya berbagai macam kemudahan-kemudahan dan toleransi-toleransi, kelapangan-kelapangan. Ya, banyak keringanan-keringanan yang didapati oleh seorang muslim dalam ajarannya Nabi SAW. Nabi mengatakan misalnya, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah kalian dalam keadaan berdiri, tapi kalau enggak mampu baru kemudian duduk. Ya, wa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau enggak mampu maka dengan berbaring. Ya, Allah Azza wa Jalla juga mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Berarti ajaran Nabi SAW itu mudah dan banyak memberikan kelapangan-kelapangan. Itu sisi keberkahannya.
Tapi ini secara maknawi. Kenapa maknawi? Tidak berkaitan dengan zatnya Nabi, tidak berkaitan dengan fisiknya Nabi, tapi berkaitan dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Paham ya bedanya ya? Antara keberkahannya Nabi secara maknawi dan keberkahannya Nabi secara hissi. Ya, ini kita belum jelaskan yang hissiyah ini. Tapi yang kedua, keberkahan Nabi SAW adalah hissiyah, barakatun hissiyah. Wahia ala naw'aini. Nah, keberkahan secara hissiyah ini, secara indrawi, itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu keberkahan perbuatannya Nabi, perilaku-perilakunya Nabi, dan keberkahan zatnya Nabi. Ya, keberkahan perilakunya Nabi dan keberkahan zatnya Nabi SAW. Kata beliau, barakatun fi af'alihi SAW wa hiya ma akramahu Allahu bihi minal mu'jizatil bahiratid dalah ala sidqihi. Yaitu Allah jadikan pada diri Nabi SAW ada, ini perlu bukan ngeluruskan ya, tapi mungkin penulis di sini mengatakan mukjizat karena memang itu yang sering dipakai sama masyarakat. Ya, mukjizat. Tapi seharusnya yang benar, yang sahih bukan mukjizat, karena kata-kata mukjizat di sini adalah kalimat-kalimat yang sering dipopulerkan oleh orang-orang mutakallimun, ahlul kalam. Yang benar adalah hal-hal luar biasa yang Allah berlakukan pada para nabi dan rasul. Itu yang benar namanya apa? Naam, dalail an-nubuwah. Itu istilah yang syar'i, tanda kenabian. Apalagi? Yang kedua adalah ayat. Ya, ayat itu artinya tanda juga, tanda kenabian maksudnya. Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyyaru kulla ayatin. Ya, wa iyyaru kulla ayatin. Telah dekat hari kiamat dan terbelahnya bulan. Nah, terbelahnya bulan ini termasuk mukjizat. Saya kasih tanda petik. Mukjizatnya siapa? Nabi SAW. Tapi ternyata Allah tidak mengatakan mukjizat. Wa iyyaru kulla ayah. Allah sebutkan ayat. Maka istilah yang syar'i, ya, semua hal-hal luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul itu yang sahih atau yang syar'i, istilahnya adalah ayat atau dalail an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Sedangkan mukjizat ini adalah kalimat yang sering dipakai oleh orang-orang mutakallimun, ahlul kalam. Kenapa disalahkan? Kan cuman istilah saja, Ustaz. Oh enggak, bukan cuman istilah saja, tapi di situ ada definisi yang keliru. Orang-orang ahlul kalam, mereka menamai hal-hal luar biasa yang ada pada para nabi dan rasul dengan mukjizat, karena mereka membatasi namanya mukjizat itu adalah, yaitu hal-hal yang sifatnya itu adalah untuk mengalahkan lawan. Ya, hal-hal yang sifatnya adalah untuk mengalahkan lawan, ala wajhi tahaddi, untuk menantang lawan. Padahal tidak semua mukjizat, ya, kata tanda penting ya, antum biasanya dengarnya seringnya mukjizat. Padahal tidak semua mukjizat itu dalam rangka menantang musuh. Benar, ada mukjizat yang sifatnya tantangan, menantang musuh, seperti Al-Qur'an. Ya, seperti Al-Qur'anul Karim. Allah menantang orang-orang untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Memang ada sisi tantangan di situ. Demikian juga mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam kepada penyihir-penyihirnya Fir'aun, itu ada sisi tantangannya. Tapi ternyata ada banyak mukjizat yang itu tidak ada sisi tantangan sama sekali. Seperti keluarnya air dari jari jemari Nabi SAW. Kemudian nanti kita kisahkan tentang makanan yang dibuat oleh Jabir bin Abdullah ketika perang Khandaq. Makanan itu cuma satu kuali kecil,
tapi ternyata bisa dimakan untuk 1000 orang pasukan Khandaq. Ya. Itu mukjizat kalau dari sisi. Tapi nggak ada sisi tantangan. Nantang siapa coba Nabi SAW? Nantang sahabatnya? Enggak. Maka yang benar ayat tanda kenabian. Adapun mukjizat itu ada sisi tantangannya, menantang untuk mendatangkan yang semisal. Ayo, iso gak kon? Ngono. Ya. Sedangkan hal-hal luar biasa itu nggak mesti dalam bentuk tantang. Paham jemaah? Ya. Maka yang benar apa? Ayat atau dalail an-nubuwah itu secara syar'i. Cuman ya sudahlah, sudah dari kecil kita ini dengarnya itu apa? Mukjizat. Ya wes mau ya apa lagi? Kalau dibilang ayat, justru nanti orang-orang mikirnya ayat apa? Ayat Al-Qur'an. Padahal namanya ayat itu mark, tanda. Baik, ala kulli hal, perbuatan-perbuatan Nabi SAW itu diberkahi. Ada keberkahan dalam perbuatan Nabi. Artinya Nabi ketika melakukan sesuatu, itu perbuatannya Nabi itu mendatangkan kebaikan. Ya, apa yang diperbuat oleh Nabi SAW itu pasti barokah, yakni mendatangkan kebaikan. Karena apa yang diperbuat oleh Nabi itu merupakan tadi tanda kenabian yang menunjukkan benarnya risalah beliau. Tapi yang kedua, jenis yang kedua dari keberkahan Nabi secara hissiyah, secara indrawi, yaitu barakatun fi dzatihi wa atharihi al-hissiyah, yaitu keberkahan yang ada pada diri Nabi SAW atau bekas-bekasnya Nabi SAW secara indrawi. Wa hiya ma ja'alallahu lahu sallallahu alaihi wasallam minal barakati fi dzatihi, yaitu Allah berlakukan pada diri Nabi SAW ada keberkahan pada zatnya. Dan ini sebenarnya bukan khusus buat Nabi SAW, tapi juga berlaku bagi keumuman para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Bahwa zatnya Nabi dan Rasul itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Zatnya. Dalilnya Allah mengatakan tentang Nabi Isa di dalam surah Maryam. Ketika Maryam mengisyaratkan fa asyarat ilaih qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kata Nabi Isa ketika masih dalam buaian ibunya, qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ya, atani alkitab, dan aku diberikan kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Kemudian wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan aku dijadikan berkah oleh Allah dimanapun aku berada. Artinya aku senantiasa Allah berikan kebaikan, ya, baik secara perbuatanku ataupun secara tubuhku, ya, dijadikan berkah. Walihada tabarraka bihi sahabatu fi hayatihi, oleh karenanya para sahabat itu menjadikan zatnya Nabi SAW sebagai sesuatu yang dicari keberkahannya. Tentu mereka tidak meyakini bahwa yang mendatangkan kebaikan adalah zatnya Nabi. Gak mungkin para sahabat meyakini demikian. Dengan sendirinya zatnya Nabi seperti rambutnya, keringatnya, bekas wudunya itu mendatangkan keberkahan dengan sendirinya, tidak. Ya, akan tetapi mereka itu mencari keberkahan dari siapa? Allah melalui Nabi SAW. Baik itu keringatnya, sisa wudhunya, rambutnya, ataupun air ludahnya dan lain sebagainya dari bagian tubuh Nabi SAW. Wa bima baqiya lahu min athari jasadihi ba'da wafatihi, atau apa-apa yang tersisa dari peninggalan-peninggalan Nabi SAW yang pernah bersentuhan dengan jasad Nabi SAW. Ya, seperti bekas-bekas bejana beliau, bekas-bekas baju beliau, ya. Wa tabarruk bin Nabi SAW fi hayatihi la yuqasu alaihi ahadun min khalqillahi azza wa jalla. Dan tabarruk dengan zatnya Nabi,
ya tabarruk, minta keberkahan kepada Allah lewat zatnya Nabi SAW, itu tidak boleh dikiaskan dengan siapapun selain Nabi SAW. Ya, nggak boleh dikiaskan. Makanya riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang para sahabat, mereka mencari keberkahan pada zatnya Nabi SAW, semua riwayat-riwayat tersebut itu tidak dikiaskan, atau semua riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat itu ngalap berkah dengan Nabi SAW, ya, semuanya itu tidak pernah ada selain Nabi. Semuanya adalah berkaitan dengan Nabi. Nggak pernah para sahabat ngalap berkah kepada Abu Bakar. Padahal mereka sepakat manusia terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar. Nggak pernah diriwayatkan mereka ngalap berkah kepada Umar dan seterusnya dari para sahabat Nabi SAW radhiyallahu taala anhum. Maka kalau dalam segi ilmu hadis itu disebut sunnah. Ya, dari segi ilmu hadis, maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW yaitu membiarkan para sahabat ngambil rambutnya setelah Nabi haji, maka rambutnya itu tahallulnya diambil sama sahabat. Maka kalau dari sisi ilmu hadis itu disebut sunnah. Perbuatan itu Nabi bagi-bagi rambut itu disebut sunnah dari sisi ilmu hadis. Karena maksudnya sunnah kalau dari sisi ilmu hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqwali wal af'al wa takrir. Ya, sunnah kalau dalam segi ilmu hadis artinya adalah segala apapun yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, atau takrir, ketetapan beliau. Itu dari ilmu hadis disebut sunnah. Tapi dari sisi hukum syar'inya, perbuatan Nabi ini kalau dicontoh sama orang lain, apa jatuhnya? Sunnah? Lah, haram. Karena itu kekhususan Nabi SAW. Nikah lebih dari 4. Ya, kalau dari segi ilmu hadis, maka menikah lebih dari 4 itu disebut sunnah. Kenapa kok disebut sunnah? Karena dikerjakan nggak sama Nabi? Dikerjakan sama Nabi. Tapi dari sisi ilmu syar'i itu disebut apa hukumnya? Haram. Haram menikah lebih dari 4 dari ilmu syar'i, yaitu selain Nabi SAW. Maka sebagian orang mungkin heran, nikah lebih dari 4 itu sunnah yang haram. Tahu ya? Itu sunnah yang haram. Kok iso sunnah tapi haram? Disebut sunnah karena apa? Karena dikerjakan Nabi. Ya, karena disandarkan kepada Nabi SAW. Disebut haram. Kenapa? Karena hukum syar'inya bagi selain Nabi SAW itu haram. Sama seperti ini. Ya, apa istilahnya? Membiarkan bagian tubuhnya untuk diambil keberkahan. Ya, rambutnya, keringatnya. Kalau nggak salah Ummu Sulaim itu mengambil keringatnya Nabi SAW. Dibiarkan sama, berarti itu takrir. Ya enggak? Berarti itu persetujuan dari Nabi. Seandainya itu perkara yang dilarang, pasti Nabi mengatakan jangan, enggak boleh. Enggak boleh kalian ngambil rambut saya, ngambil keringat saya, ngambil bekas tetesan wudu saya, enggak boleh. Buangan ngabe itu. Harusnya dilarang sama Nabi, tapi dibiarkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan takrir. Berarti itu sunnah. Terus ditiru sama sebagian orang. Apa hukumnya? Haram. Berarti sunnah yang haram kalau diistilahkan. Maka tidak boleh dikiaskan. Lamma ja'alallahu fihi minal barakah. Karena memang yang diberkahi oleh Allah adalah zatnya Nabi saja. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman itu secara zatnya, fisiknya, rambutnya Abu Bakar, ya, keringatnya Abu Bakar itu tidak seperti Nabi SAW. Wala syakka, tidak diragukan lagi, annal anbiya'a alaihimus salatu wassalam qad ja'alallahu fihim al-barakah. Tidak diragukan lagi bahwasanya para nabi alaihimus salatu wassalam Allah jadikan keberkahan pada mereka. Wa kadzal malaika was salihin.
Demikian juga para malaikat, orang-orang yang soleh, ada keberkahannya. Tapi nggak mesti namanya keberkahan itu dari sisi zatnya. Bukan orang soleh itu diberkahi, iya benar diberkahi. Tapi yang diberkahi itu bukan zatnya. Ya bukan secara zatnya. Perbuatannya ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia ittiba kepada sunnah, dia di atas tauhid. Adapun secara zatnya, sesoleh apapun dia, rambutnya, liurnya, ya kemudian keringatnya, ini tidak ada keberkahan di situ. Ya makanya diantara pendalilan yang dipakai oleh sebagian orang, jadi kalau ustadznya, kiainya habis minum, kemudian bekas minumnya dibikin rebutan, itu dikiaskan sama siapa? Nabi SAW. Padahal tidak ada yang diberkahi secara zat kecuali Nabi SAW dan para nabi dan rasul. Walakin la yatabarrak bihim li'adamid dalil. Meskipun orang-orang soleh itu diberkahi, namun tidak boleh ngalap berkah kepada mereka. Ya, meskipun mereka diberkahi, ingat ya, meskipun orang-orang soleh ini mereka diberkahi sama Allah, perbuatan mereka diberkahi oleh Allah, namun tidak boleh ngalap berkah, minta berkah, bukan minta mencari keberkahan melalui mereka, melalui zat-zat mereka, fisik-fisik mereka, karena tidak adanya dalil yang berkaitan dengan itu selain Nabi SAW. Wa kadzalika ba'dul amakin mubarakah. Demikian juga sebagian tempat, ya sebagian tempat itu diberkahi. Ya sebagian tempat diberkahi. Kal masajidi ats-tsalatsa, seperti 3 masjid. Al Masjidil Haram, wal Masjidin Nabawi, wal Masjidil Aqsa. Tsumma sairul masajid. Kemudian semua masjid-masjid. Ya. Maka cara mencari keberkahan di masjid-masjid adalah dengan cara masjid ini, Mushola Darussalam, diberkahi enggak? Berkahi, rumah Allah. Bagaimana cara mencari keberkahan? Minta keberkahan melalui masjid ini. Dengan beribadah di dalamnya. I'tikaf atau baca Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat di dalamnya. Itu mencari keberkahan di situ. Bukan terus kemudian ngusap-ngusap dindingnya ini, terus didilat-dilat misalnya. Ya mau ada juga jamaah. Antum nggak tahu tentang tempat yang ada di dekat Masjid Al-Haram di kota Mekah. Itu ada maktabah Makkah Al-Mukarramah, ya perpustakaan usang yang sudah nggak dipakai lagi. Sebelahnya ada kantornya Hay'atu Al-Amri Bil Ma'ruf wan Nahyi 'Anil Munkar. Satpol PP-nya Saudi, biasanya ngobrak-ngobrak orang. Ya. Di tempat itu diyakini, ingat gak ada dalil di situ, diyakini bahwa itu adalah tempat kelahirannya Nabi SAW. Di situ tempat lahirnya, diyakini sebagai tempat lahirnya Nabi. Banyak orang-orang berbondong-bondong di situ, berdoa di sana, ya kemudian ngalap berkah di sana. Ya, saya pernah berkunjung ke sana, tak lihat yang kebanyakan kalau nggak orang Indonesia, orang India, Pakistan, Bangladesh. Di sini 2 ini yang paling akeh di situ. Terus akeh khurafat itu memang dua negara. Ya. Nah, ini sekarang dikasih barikade. Dikasih barikade, jadi nggak bisa mendekat ke arah situ. Itu pun banyak yang datang ke sana, berdoa di sana, padahal Ka'bah ada di belakangnya, jemaah. Ka'bahnya itu ada, Masjidil Haram ada di belakangnya. Sedangkan bangunannya ada di depan, tapi mereka berdoanya di depan situ. Nah, pernah kisah diceritakan oleh guru kami, Ustaz Abdul Rahman Thayyib, ketika beliau menjadi salah satu petugas jamaah haji di Mekah sana. Karena mahasiswa dulu sebagian ditugaskan untuk penerjemah. Nah, beliau melihat ada seorang jamaah Indonesia mendekati bangunan itu dan istilahnya mengikat tali di kawat bangunan tersebut. Ketika ditanya, kenapa? Iya, soalnya ini tempat lahirnya Nabi. Ya, dan saya sedang sakit gigi.
Ya, dengan keberkahan tempat lahirnya Nabi ini, ya kurang lebihnya ya ini untuk supaya gigi saya nggak sakit. Nah, ini mencari keberkahan melalui tempat dengan cara seperti itu. Bahkan ada yang juga menampung ya, menampung tetesan-tetesan air yang keluar dari talang bangunan tersebut. Padahal kalau dilihat nggak ada hujan, ya. Ada dua kemungkinan, kalau enggak itu airnya asih, maka ya kencingnya burung-burung misalnya. Ya. Ini cara nyari keberkahan yang keliru. Ya, cara mencari keberkahan yang keliru. Tempat-tempat yang diberkahi seperti masjid dan yang lainnya, maka cara mencari keberkahannya adalah dengan mengerjakan amal ibadah di situ. Baik, kemudian waqad ja'alallahu fi ba'dil azminati barakah. Dan Allah jadikan sebagian waktu, tadi tempat, sekarang waktu. Allah jadikan sebagian waktu itu berkah. Artinya banyak kebaikan di waktu-waktu itu. Ya, banyak kebaikan, banyak pahala di waktu-waktu tersebut. Ka Ramadan, seperti bulan Ramadan. Ka Lailatul Qadar, ya seperti Lailatul Qadar. Wa asyri Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wal ashhuril hurum, atau di bulan-bulan haram. Ya, apa saja? Dzulqa'dah, kok langsung ya. Dzulhijjah, Ramadan, Muharram, Al-Muharram dan Rajab. Nah. Wa yaumil itsnain wal khamis, atau hari Senin dan Kamis, wal Jum'ah, ya, hari Jumat. Baik, di sini beliau menyebutkan hari Jumat. Tidak ada yang meragukan bahwa hari Jumat itu diberkahi oleh Allah. Tapi yang dikritik oleh para ulama, diantaranya yang keras dalam mengkritisi masalah ini adalah Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, yaitu ucapan sebagian orang di hari Jumat, Jum'ah Mubarakah, Jum'ah Mubarakah, diucapkan sebagai bentuk tahniah, sebagai ucapan selamat. Apa ucapan selamat ini ya? Kayak misalnya kita ini kalau ketemu di hari Aid, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini kebiasaan para salaf. Jadi ucapan apa ini? Tahniah. Kalau bahasa Arab tahniah, bahkan bahasa Malaysia juga istilahnya tahniah. Tapi kalau bahasa Indonesia apa? Selamat ya, ucapan selamat. Ya sih, semakna itulah. Jadi ada sebuah kebiasaan ketika hari Jumat mengucapkan Jum'ah Mubarakah, Jum'ah Mubarakah. Ini sebagai bentuk ucapan selamat. Nah, ini yang dikritisi. Apabila itu dilakukan dalam rangka ta'abbud, dalam rangka taqarrub, beribadah kepada Allah, yakni dengan engkau mengucapkan selamat Jumat Mubarakah, selamat Jumat Mubarakah, maka ini jatuhnya bid'ah di dalam agama. Bukan karena kita mengingkari Jumat itu bukan mubarakah, Jumat itu bukan berkah, tidak. Jumat itu diberkahi. Ya, akan tetapi mengkhususkan mengucapkan ucapan-ucapan tertentu sebagai bentuk ucapan selamat, ini butuh dalil. Apalagi mengkhususkan sedekah. Tahu ya? Mengkhususkan sedekah di hari Jumat. Itu juga termasuk bid'ah di dalam agama. Paham jemaah? Mengkhususkan, ingat, ana enggak mengatakan sedekah di hari Jumat secara mutlak bid'ah sehingga antum hari Jumat gak sedekah kabeh. Bukan. Di sini artinya antum sedekah di hari Jumat dengan keyakinan bahwa sedekah di hari itu lebih afdol daripada hari lain. Enggak. Tidak ada dalil yang mengkhususkan antara sedekah dengan hari Jumat. Maka kalau tidak ada yang mengkhususkan, jangan dikhususkan. Ini seperti yang pernah kita sebutkan. Ketika antum menggabungkan antara ibadah dengan hari-hari tertentu, maka butuh dalil. Ya, ketika antum mengkhususkan suatu ibadah, antum khususkan dengan kondisi-kondisi tertentu, butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka mutlakkan. Contoh yang sering kita contohkan apa? Baca surat Yusuf dalam kondisi ketika seorang wanita sedang hamil. Mengkhususkan baca surat Yusuf ketika sedang hamil. Antara hamil dengan surat Yusuf ada dalil yang menghubungkan? Tidak ada. Maka jatuhnya apa? Bid'ah. Loh, berarti nggak boleh baca surat Yusuf. Sopo ngomong ngono?
Baca saja surat Yusuf, tapi jangan dikait-kaitkan dengan metengmu, dengan hamilmu. Ya kan? Apalagi misalnya baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, mengkhususkan surat Al-Kahfi di hari Jumat. Antara surat Al-Kahfi dan hari Jumat ada dalilnya? Loh kok tidak ada? Hati-hati, tak jebak kena. Yasin. Loh, tadi anak ngomong Yasin apa Al-Kahfi? Al-Kahfi. Ya. Nah, ada dalil yang mengkoneksikan antara hari Jumat dengan surat Al-Kahfi, maka itu sunnah, boleh. Nah, sekarang masalah ini antara sedekah sama hari Jumat ada dalilnya yang menghubungkan? Tidak ada. Maka mutlakkan sudah. Antum mau sedekah di hari apapun bebas. Ya, tidak mengkhususkan di hari Jumat saja. Tapi kalau memang Ustaz, saya punya fulusnya di hari Jumat, ya sudah. Paham ya? Hari Sabtu tidak punya fulus sana. Hari Kamis tidak punya fulus sana. Baru dapat fulusnya itu ketika hari Jumat. Ya wes, itu sudah. Berarti bukan mengkhususkan karena memang kondisinya kayak gitu, beda. Ya kan? Baik. Maka hari Jumat diberkahi, tapi tidak boleh membangun ibadah-ibadah khusus tanpa ada dalil. Kemudian termasuk waktu yang diberkahi, wa waqtin nuzulil ilahi fi thuluthil akhir minal lail. Termasuk diantara waktu yang Allah berkahi adalah ketika turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia pada kapan? Sepertiga malam terakhir. Sebagaimana hadits Nabi SAW, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Sesungguhnya Rabb kami turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Dan yang turun apanya Allah? Zatnya. Yang turun adalah zatnya, turun secara hakiki. Bila kaif, tanpa ditanyakan bagaimana turunnya. Bila tamfil, tanpa diserupakan dengan makhluk. Ditetapkan apa adanya. Pada sepertiga malam terakhir, seraya mengatakan, barang siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabahi doanya, dan barang siapa yang beristighfar kepadaku aku akan ampuni dosa-dosanya. Kalau kata ahli bidah, yang turun malaikat. Loh kok wani malaikat ngomong kayak gitu? Paham ya? Hadis lanjutannya itu, kata mereka yang turun bukan Allah, tapi yang turun adalah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Loh kok wani malaikat ngomong kayak gitu? Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Malaikat sopo iki wani iki? Enggak ada yang berucap seperti itu kecuali Allah sendiri. Maka berarti yang turun adalah Allah sendiri. Wa ghairi dzalika minal azminatil mubarakah. Dan waktu-waktu yang lain yang termasuk di antara waktu yang diberkahi oleh Allah. Allati la yatabarraku bihal muslim. Di mana seorang muslim tidaklah bertabarruk di waktu-waktu tersebut. Wa innama yatlubul barakah minallahi azza wa jalla biqiyamihi bil a'mali salihatil masyru'ati fiha. Seorang muslim tidak meyakini bahwa keberkahan itu ada pada waktu-waktu itu. Tapi yang memberikan keberkahan itu Allahnya. Ya, jadi yang memberikan keberkahan, memberikan kebaikan itu bukan waktunya. Ya, waktu adalah hal yang kita jadikan momen untuk kita minta keberkahan kepada Allah. Tetap yang ngasih keberkahan siapa? Allah, bukan waktu, bukan tempat. Ya, dengan cara apa? Nah, ini kata beliau, kita ngalap berkah di tempat-tempat itu atau di waktu-waktu tersebut biqiyamihi bil a'malis salihah, yaitu dengan melaksanakan amal-amal soleh al-masyru'ah yang disyariatkan. Ya, bukan amal-amal yang tidak disyariatkan, alias amalan yang bid'ah, bukan. Tapi kita ngalap berkah di tempat-tempat itu, di waktu-waktu itu, yaitu dengan cara kita mengerjakan amal-amal yang disyariatkan. Dan kemudian di sini beliau menyebutkan perkara-perkara lain yang diberkahi oleh Allah seperti air zam-zam, kemudian air hujan, ya,
wal asjar, beberapa pepohonan-pepohonan, beberapa hewan-hewan, ya seperti kambing misalnya, ya kemudian unta. Unta itu pernah kita bahas di tafsir surat apa ya? Yang kajian hari Sabtu itu, yang kita sebutkan tentang beberapa keajaiban unta. Surat Al-Ghasyiyah. Iya, ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, na'am. Itu kita pernah bawakan tafsir surat Al-Ghasyiyah, ya, tentang keberkahan yang ada pada unta. Ya, dan yang lainnya. Dan kemudian beliau di sini lebih dalam membahas wat tabarrukul masyru' yakunu bi umurin. Dan tabarruk, yakni ngalap berkah yang disyariatkan itu dengan melakukan beberapa cara berikut. Nah, ini sudah kita singgung ya, cuman di sini beliau khususkan lagi. Yang pertama, at-tabarruk bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'anil Karim wa yakunu dzalika 'alal wajhil masyru'. Yaitu tabarruk, mencari keberkahan dengan cara berzikir kepada Allah atau dengan cara membaca tilawah Al-Qur'anil Karim. Itu dilakukan tetap dengan cara yang disyariatkan. Berzikir, baca Quran tetap dengan cara yang disyariatkan, yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Bukan sembarang zikir, bukan zikir-zikir yang liar, enggak. Tapi tetap sesuai dengan yang disyariatkan. Baca Quran juga demikian, sesuai dengan yang disyariatkan. Wa huwa talabul barakati minallahi azza wa jalla bi dzikril qalbi wal lisani wal amali bil qur'ani was sunnah 'alal wajhil masyru'. Mencari keberkahan dari Allah dengan senantiasa hati ini ingat kepada Allah, lisan ingat kepada Allah. Demikian juga amal-amal perbuatan kita itu senantiasa ingat kepada Allah. Dan kita mengerjakannya di atas Al-Quran, di atas sunnah, dengan tata cara yang sudah disyariatkan, yang sudah ditentukan. Lianna min barakati dzalika itmi'nanul qalbi. Nah, di antara keberkahan hal tersebut yaitu hati menjadi tenang. Yang membaca Al-Quran, yang berzikir dapat berkah. Apa keberkahannya? Hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, ketenangan hati itu bentuk barokahnya. Jadi barokah itu fulus tok. Ya, katanya oleh barokah. Apa barokah fulus tok? Enggak. Ya, keberkahan itu artinya tadi kebaikan. Nah, termasuk diantara kebaikan adalah hati menjadi tenang. Wa quwwatil qalbi ala ta'ah. Kemudian hati menjadi kuat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, hati kita ini menjadi kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena ada orang-orang yang hatinya lemah. Ya, hatinya lemah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, akhirnya berujung pada kemalasan, futur. Malas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara bentuk keberkahan adalah hati menjadi semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Wasyifa minal afat. Demikian juga mendapatkan di antara berkahnya, ya, berkah kita berzikir, berkah kita membaca Al-Quran adalah disembuhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit. Baik itu penyakit hati ataupun penyakit fisik. Ya, penyakit hati seperti hasad, ya, fisik, ya, penyakit-penyakit fisik, ya, penyakit-penyakit medis, sihir dan yang lainnya. Itu diantara keberkahan dari Al-Quran tadi. Wa nuzulis sakinah. Di antara keberkahannya juga adalah turunnya sakinah, yaitu rasa tenang, tentram. Ya, sakinah, ya, rasa tenang, tentram, damai yang dirasakan oleh seseorang. Wa annal Qur'an yakunu syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Dan keberkahannya juga bagi yang berzikir atau membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat kelak. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya.
wala yatabarraku bil mushaf kawad'ihi fil bait aw fis sayyarah wa innamat tabarruk yakunu bitilawati wal amali bihi. Nah, ini yang tadi kita singgung. Tidak diperbolehkan tabarruk dengan mushaf, dengan Al-Qur'an, yaitu dengan cara ditaruh di rumah-rumah atau di mobil-mobil. Maksudnya tadi apa? Kaligrafi yang hanya sebatas ditaruh, kemudian diyakini dengan saya meletakkan kaligrafi ini, rumah saya akan mendatangkan, rumah saya akan diberi keberkahan sama Allah. Loh, kok nih tahu maca Quran tak? Tahu sendiri baca Quran? Enggak sih, cukup iki. Ya sih, diwakili ambil kaligrafi gitu. Nah, ini nggak boleh. Atau di dalam mobil dikasih, mungkin ada kita pernah lihat itu. Ya tasbih, enggak, beda, ini beda pembahasan. Quran kecil ya mak. Ya, ada gantungan kunci itu berupa Quran kecil, Quran mini. Ya kalau dibukain beneran. Ya antum mungkin ngelihatnya kayak garis-garis gitu. Cuman kita alhamdulillah mata masih sehat. Itu ya bisa meskipun dengan susah payah. Ya beneran itu Al-Quran gitu. Ya, kalau mungkin sebagian orang tulisannya cuma garis-garis gini saja. Tapi itu benar-benar Al-Quran dicetak dengan kecil. Sekarang pertanyaannya, si moco sopo? Kira-kira difungsikan untuk apa itu kayak gitu itu? Nah, fungsinya pasti gitu-gitu. Sebagai gantungan, jimat. Nah, ini Quran diturunkan oleh Allah bukan kayak gitu. Ya kan, fungsinya Allah menurunkan Al-Quran bukan kayak gantungan. Bukan buat pajangan, ya, tapi untuk dibaca dan diamalkan. Maka mencari keberkahan dengan Al-Quran adalah dengan cara dibaca, kata beliau, yakunu bittilawah wal amali bihi, dengan membacanya dan mengamalkannya. Baik, kemudian di sini beliau lebih detail lagi membahas tentang tabarruk yang disyariatkan dengan zatnya Nabi, dengan fisiknya Nabi. Tadi sudah kita singgung, tapi di sini diperjelas lagi sama beliau. Tapi kurang lebihnya sama, hanya saja di sini beliau membawakan beberapa riwayat-riwayat dari para sahabat tentang hal ini. Di antaranya yaitu Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati ilal Batha fatawaddaa thumma shalla dhuhra rak'ataini wal asra rak'ataini. Dalam suatu safar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu untuk melaksanakan salat zuhur. Kemudian beliau salat zuhur 2 rakaat, dilanjut salat asar 2 rakaat. Wa qama an-nasu faja'alu ya'khuduna yadayhi fayamsahuna biha wujuhahum. Nah, ketika Nabi wudu, maka orang-orang itu, para sahabat-sahabat itu mengambil bekas wudunya, kemudian diusapkan sama mereka ke tubuh-tubuh mereka. Jadi bekas tetesannya wudu Nabi SAW diambil sama mereka, kemudian diusapkan di wajah-wajah mereka. Fa'akhadtu biyadihi fawada'tuha ala wajhi. Maka kata Abu Juhaifah, aku pun juga meletakkan tanganku di tetesan air itu dan aku usapkan ke wajahku. Fa idza hiya abrad minats thalji wa atyab raihatan minal misk. Ternyata airnya lebih dingin daripada salju, daripada es, dan lebih harum daripada kasturi baunya. Yang bekas tetesannya Nabi SAW. Ini khusus siapa? Nabi. Kalau ada yang tiru-tiru seperti ini, itu bukan lebih dingin daripada salju, bukan lebih harum daripada kasturi, lebih panas daripada banyu umep, dan lebih busuk daripada bangkai. Naudzubillah. Ya, ini kekhususan Nabi SAW. Siapapun tidak ada yang meniru Nabi seperti ini. Ya, coba datangkan riwayat dari para salaf, para sahabat, para tabi'in. Tidak diragukan lagi bagaimana kesolehan mereka. Tapi tidak pernah diriwayatkan sekalipun mereka ngalap berkah. Bahkan Imam Syafi'i misalnya, nggak ada ngalap berkah. Murid-muridnya Imam Syafi'i ngalap berkah kepada Imam Syafi'i, nggak ada. Ya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini kurang lebihnya sama, yaitu tentang rambut Nabi SAW.
kurang berapa menit? 7 menit. Yaitu tentang rambut Nabi SAW. Ketika selesai haji, Nabi perintahkan sisa rambutnya untuk diambil, dibagi-bagi. Kita ringkas di sini. Kita ringkaskan di sini dari beberapa riwayat atau dari beberapa peringatan, yaitu kata para ulama diantaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis juga dalam kitabnya Ahkamut Tabarruk, ngalap berkah, mencari keberkahan dengan zatnya Nabi SAW di zaman sekarang, ya dengan zatnya Nabi SAW itu tidak bisa dipastikan semua bekas-bekas Nabi SAW karena tidak adanya sanad. Ya, karena tidak adanya sanad. Seperti misalnya ada yang di museum-museum rambutnya Nabi, terus sandalnya Nabi, surbannya Nabi, tongkatnya, bahkan bukan cuma Nabi SAW, sampai nabi-nabi terdahulu seonok kabesan. Ya. Yang seperti ini kata beliau hampir bisa dipastikan tidak sahih. Ya, hampir bisa dipastikan tidak sahih. Berarti nggak usah ngalap berkah melalui benda-benda tersebut. Kalau kita ingin ngalap berkah dengan Nabi SAW, maka di zaman sekarang yang paling tepat adalah dengan ittiba, ya, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Adapun bekas-bekasnya Nabi, keringatnya Nabi, rambutnya Nabi, pakaiannya Nabi, ini hampir bisa dipastikan semuanya kadzib, semuanya dusta. Ya. Karena banyak di museum-museum ini rambutnya Nabi pisan. Kok museum di Turki ya biasanya ya, ya duwe pisan niki rambutnya Nabi. Ini ada juga museum lain, negara lain punya rambutnya Nabi juga. Dan kalau antum perhatikan, tiap tahun ada barang baru. Iya. Tiap tahun ada barang baru. Di kumbukulak nang di. Ya, tiap tahun ada saja barang baru. Ya, maka yang seperti ini bisa dipastikan atau hampir bisa dipastikan kadzib. Sama seperti makam-makam selain Nabi, makamnya Nabi SAW, makam para Nabi, makamnya Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, Nabi Sulaiman, Nabi siapapun, kan banyak makam-makam itu yang ada yang panjang. Nabi siapa itu? Lupa saya. Di Yordan itu pernah gitu. Ya, karena kita sejak awal sudah nggak meyakini, maka kita nggak ngelihat ini Nabi siapa, panjang. Selain Nabi, maka semua makam-makam tersebut tidak bisa dipastikan kebenarannya, bahkan lebih condong kepada kadzib, dusta. Ya, makamnya Nabi dan Rasul yang pasti bisa kita pastikan bahwa itu makamnya Nabi tersebut adalah Rasulullah Muhammad SAW tok. Satu tok. Selain itu tidak bisa dipastikan semuanya. Tapi beberapa riwayat-riwayat misalnya tentang keberkahan dari zatnya Nabi, yaitu kisah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Nabi, besok saya akan memberikan panji ini kepada salah seorang di antara kalian yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya juga cinta sama dia. Ya, maka mereka pingin untuk mendapatkan panji tersebut, karena orang yang mendapatkan panji itu mendapatkan predikat dicintai Allah dan Rasulnya. Maka ternyata keesokan harinya siapa yang dicari sama Nabi? Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata Ali apa? Sakit. Maka disuruh untuk didatangkan Ali bin Abi Thalib. Fabasaqa ala ainihi. Maka diludahi oleh Nabi SAW. Fabara'a. Maka Ali pun langsung sembuh. Sembuhnya itu kayak tidak pernah sakit sama sekali. Beda loh. Ada orang sembuh itu masih ada athar, masih ada sisa-sisa sakitnya. Tapi ketika diludahi sama Nabi SAW, ya tidak ada bekasnya. Sembuh, tidak ada bekas sakit sama sekali. Jangan ditiru. Iya. Jangan ditiru. Tambah picek ngotone wong akhirnya. Tambah sakit matanya orang ini. Ya, khusus Nabi SAW. Kemudian tadi kisah Jabir bin Abdullah yang masyhur ketika perang Khandaq. Ini ceritanya ketika perang Khandaq 3 hari gali parit, ya. Waqad rabata al-ahjar. Nabi itu sampai mengikat
batu di perutnya untuk menghilangkan lapar itu. Dan seketika itu para sahabat sudah lapar semuanya, 3 hari nggak makan. Nah, dan terus macul, bikin parit itu. Maka Jabir bin Abdillah ngelihat Nabi seperti itu nggak tega, dia pun balik ke rumahnya, bilang kepada istrinya, apakah ada makanan? Ada. Ya, hanya untuk hanya ada burma, 1 kuali saja, dan ada roti juga beberapa daging. Ya, aku mau mengajak Nabi, tapi cukup Nabi dan 2 orang, maksimal 2 orang sahabatnya. Ya, nggak banyak makanannya. Maka datang Jabir bin Abdillah membisikkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah Ta'ala, anta wa ba'da ashabik, wahai Rasulullah, kemari engkau dengan beberapa sahabatmu, ada makanan di rumah. Ditawarkan makanan di rumah. Ketika mendengar itu, Nabi tiba-tiba bangkit. Kemudian Nabi teriak kepada sahabat-sahabat yang ada di Khandaq itu, ya ahlal Khandaq, ya ta'alau qumu faqad sana'a Jabirun lakum ta'ama. Ayo, Jabir sudah bikinkan kalian makanan. Lantas bingung, masakan cuman sak panci, ini yang diundang ahlul Khandaq 1000 orang. Ya, 1000 orang. Dan Nabi sudah tahu kekhawatiran Jabir bin Abdillah. Maka Nabi mengatakan kepada Jabir, makanan itu sebelum dibagikan berikan kepadaku. Ya, maka fabasaqah, diludahi oleh Nabi SAW, kemudian dibagikan kepada para sahabat. Dengan syarat setelah diambil tutup lagi. Ya, kemudian kasihkan kepada temannya. Setelah diambil tutup lagi, kasihkan. 1000 orang kebagian semuanya. Dan mereka kenyang. Dan makanannya masih tetap seperti itu. Jangan ditiru. Ya. Akhirnya bikin walimah, nikahan, cuman bikin segini, manggil ustad. Undangannya 1000 orang, masakannya segini dok. Wah, dibalangnya tuh. Ya, ini kekhususan Nabi SAW. Tapi jamaah, kira ini bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi